Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, yang dimana kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kita untuk membuat PPT dan akan mempresentasikan terkait tugas besar akuntansi. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Riki Fros Mokhtar dengan absen 34. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Udaya dari absen 31. Perkenalkan, nama saya Raffiga Pramanadia dari absen 19. Perkenalkan, nama saya Raffi Faustri Sekolah dari absen 27. Perkenalkan, saya Kala Rizky dari absensi 35. Perkenalkan, nama saya Allegra Kristina Fani Herangga dari absen 37. Baik, selanjutnya about Satset Studio. Jadi, apa sih Satset Studio itu? Nah, Satset Studio merupakan perusahaan jasa kreatif pasca produksi yang berfokus di bidang editing video, menawarkan solusi editing dengan memadukan kecepatan eksekusi dan kualitas estetika. Perusahaan melayani segmen B2C atau business to customer secara remote first dengan model bisnis fleksibel melalui skema berlangganan maupun layanan per proyek atau on demand. Lingkungan jasanya mencakup pengeditan short video yang berupa Reels, Short, TikTok, video komersial, dokumentasi acara, dan vlog, sehingga klien memperoleh aset visual yang siap tayang dan relevan di tengah industri digital yang dinamis. Seiring meningkatnya kebutuhan industri marketing, jasa editing video menjadi penting bagi artis, konten kreator, influencer, dan pelaku usaha. Secara data, konten video mampu meningkatkan engagement hingga kurang lebih 80% lebih tinggi dibanding konten foto, serta 90% konsumen menyatakan video membantu mereka mengambil keputusan pembelian. Selain itu, tren konten video terus meningkat, di mana lebih dari 80% trafik internet global saat ini didominasi oleh video, dan platform media sosial memprioritaskan format video pendek. Kondisi ini menunjukkan bahwa Sats Studio memiliki peluang pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan di industri kreatif digital. Selanjutnya, ini ada alasan memilih. Jadi alasan kami memilih sektor ini tuh karena video menjadi kebutuhan utama dalam dokumentasi momen pribadi maupun urusan bisnis. Prospek jangka panjangnya sangat cerah karena kreativitas manusia tidak akan bisa digantikan sepenuhnya oleh teknologi. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber pendanaan dan pendapatan Startup Studio. Guna mempercepat pertumbuhan bisnis, Studio memperoleh dukungan finansial dari Bapak Riki Mukhtar, pemilik PT Riki The Creator, dalam bentuk penyertaan modal awal sebesar 30 juta. Startup Studio menawarkan solusi visual yang fleksibel bagi berbagai segmen pasar, mulai dari kreator pemula hingga korporasi. Seluruh pendapatan kami dihasilkan melalui layanan video editing profesional dengan variasi harga yang terjangkau, berkisar antara 150.000 sampai 3 juta, memberikan opsi terbaik bagi klien untuk mendapatkan kualitas visual maksimal sesuai dengan anggaran mereka. Oke, kemudian apa aja sih kelebihan dari Sasa Studio ini? Yang pertama itu ada pengerjaan cepat dan tepat waktu. Jadi Sasa Studio mengutamakan kecepatan tanpa mengurangi kualitas, sehingga hasil editing dapat diselesaikan sesuai deadline klien. Yang kedua, ada kualitas editing profesional. Satset Studio menghasilkan video dengan visual yang menarik, transisi halus, warna seimbang, dan audio yang rapi sesuai standar industri kreatif. Kemudian yang ketiga ada pelayanan fleksibel dan responsif. Terbuka terhadap revisi serta mudah dihubungi sehingga komunikasi dengan klien berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu harganya kompetitif. Jadi Satsat Studio ini menawarkan harga yang sangat terjangkau dengan kualitas yang sebanding, terus juga cocok untuk individu UMKM maupun perusahaan. Terus yang kelima, Satsat ini akan menyesuaikan kebutuhan klien, yang dimana misalnya klien ini kan mereka itu membutuhkan video branding. Kemungkinan kita akan membuat video ini untuk branding. Terus juga ada promosi seperti konten media sosial atau untuk dokumentasi. Dan yang terakhir, saat studio ini akan terus mengikuti tren-tren konten digital seperti selalu mengikuti perkembangan tren seperti video TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Dari sini saya akan menjelaskan mengenai daftar transaksi. Prolognya, pada awal bulan Januari, Bapak Riki mendirikan sebuah perusahaan jasa kreatif di bidang editing video dengan nama Saset Studio. Usaha ini bertujuan untuk melayani kebutuhan jasa editing berbagai konten visual, baik untuk keperluan pribadi maupun komersial.
Dalam rangka memulai dan menjalankan kegiatan operasional usahanya, Bapak Riki melakukan berbagai transaksi keuangan yang berkaitan dengan investasi modal, pembelian, peralatan, dan perlengkapan, pembayaran biaya operasional, hingga penerimaan pendapatan jasa selama bulan Januari. Berikut ini adalah daftar transaksi keuangan yang terjadi pada saat studio selama periode tersebut. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari, Bapak Riki melakukan investasi untuk usaha jasa editing sebesar Rp50 juta. Usaha tersebut diberi nama Saset Studio. Yang kedua, 2 Januari dibeli peralatan editing PC atau laptop, kamera, software editing senilai Rp25 juta. Yang ketiga, pada tanggal 2 Januari diberi perlengkapan editing, hard disk, flash disk, kabel storage sebesar 3 juta. Yang keempat, pada tanggal 3 Januari dibeli perlengkapan editing tambahan seharga 2,2 juta dibayar tunai sebesar 1.500.000 dan sisanya dibayar secara kredit. Yang kelima, 4 Januari dibayar sewa ruang kerja atau kantor untuk bulan Januari sebesar 1,5 juta. Yang keenam, pada tanggal 5 Januari, Bapak Riki memasang iklan jasa editing melalui media online dan membayar biaya iklan sebesar 750.000. Yang ketujuh, 9 Januari diterima pendapatan jasa editing foto dan video sebesar 6 juta. Yang kedelapan, pada tanggal 15 Januari dibayar gaji karyawan editor sebesar 3,5 juta. Yang ke-9, pada tanggal 17 Januari diterima pendapatan jasa editing sebesar Rp2 juta dari proyek editing 8 acara pernikahan. Sebesar 4 juta dibayar tunai dan sisanya akan dibayar pada tanggal 8. Yang ke-10, 20 Januari dibayar rekening listrik kantor sebesar 1,2 juta. Yang ke-11, perlengkapan sisa akhir bulan senilai 3.700.000. Yang ke-12, sewa kantor yang sudah terpakai untuk Januari 200.000. 13, gaji karyawan sebesar 1 juta masih belum dibayar dan belum dicatat. 14, iklan yang belum dibayar dan dicatat sebesar 250.000. 15, peralatan disesuaikan dengan metode garis lurus dengan umur ekonomis 5 tahun. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi jurnal umum PT Satya Studio. Di sini pada tanggal 1 Januari masuk modal modal awal di 50 juta. Lalu lanjut di tanggal 2 Januari. Nah, di tanggal 2 Januari ini kita membeli peralatan seharga 25 juta, sorry. Lalu lanjut masih di tanggal 2 Januari kita membeli perlengkapan di 3 juta. Tanggal 3 Januari kita membeli perlengkapan di, di harga 2,2 juta. Tanggal 4 Januari kita membayar sewa di harga 1,5 juta. 5 Januari kita membayar iklan seharga 750.000. 9 Januari kita menerima uang jasa sebesar 6 juta. Pada 15 Januari kita membayar gaji karyawan sebesar 3,5 juta. Pada 17 Januari kita mendapatkan pembayaran jasa sebesar 4,4 juta dan juga piutang sebesar 8 juta. Totalnya pendapatan jasanya yaitu 12 juta. Pada 20 Januari kita membayar listrik sebesar 1,2 juta. Lalu ini totalnya 105 105,150 juta. Baik, selanjutnya ada di buku besar. Jadi setelah dari jurnal umum kita pindah ke buku besar yang akunnya berupa 11 akun. Dengan masing-masing yang pertama ada nama akun berupa kas. Eh, ada total 10 transaksi dengan 3 debit dan 7 kredit yang saldo akhirnya berupa 23.550.000. Lalu akun kedua dengan nama akun modal di tanggal 1 Januari berupa saldo 50 juta di bagian kredit. Yang ketiga ada nama akun peralatan di tanggal 2 Januari di bagian debit jadi saldo menjadi 25 juta. Yang ketiga ada nama akun perlengkapan yang di sini ada dua transaksi. Yang pertama di 2 Januari di bagian debit dengan saldo 3 juta.
Lalu di tanggal 3 Januari di bagian debit 2.200.000 dan bertambah saldo menjadi 5.200.000. Lalu selanjutnya ada nama akun pendapatan jasa. Karena perusahaan mendapatkan pendapatan jasa ada dua transaksi. Yang pertama adalah 9 Januari di bagian kredit di 6 juta dan saldo menjadi 6 juta. Lalu di 17 Januari di bagian kredit ada 12 juta dengan total saldo 18 juta rupiah. Selanjutnya ada nama akun piutang di tanggal 17 Januari ada di bagian debit 8 juta dengan saldo juga 8 juta. Selanjutnya ada nama akun utang di 3 Januari dengan kredit 700.000 dan total saldo menjadi 700.000 juga. Selanjutnya ada nama akun beban sewa di tanggal 4 Januari berada di bagian debit sebesar 1.500.000 dan di saldo juga menjadi 1.500.000. Lalu ada nama akun beban iklan di tanggal 5 Januari di bagian debit 750.000 dan saldo menjadi 750.000. Selanjutnya juga ada beban gaji di tanggal 15 Januari di bagian debit dengan total 3.500.000 dan saldo menjadi 3.500.000. Dan yang terakhir adalah beban listrik. Beban listrik berada di tanggal 20 Januari di bagian debit dengan total 1.200.000 dan saldo menjadi 1.200.000. Oke, pada slide ini ditampilkan neraca saldo PT Satu Studio. Neraca saldo berfungsi untuk memastikan bahwa total debit dan total kredit sudah seimbang sebelum laporan keuangan disusun. Nah, di sisi debit terdapat akun kas sebesar 23.550.000. Terus peralatan sebesar 25 juta, perlengkapan sebesar 5.200.000. Terus serta beberapa akun beban seperti beban sewa. Beban sewa sebesar 1.500.000. Beban iklan sebesar 750.000. Terus beban gaji sebesar 3.500.000 dan beban listrik sebesar 1.200.000. Nah, sementara itu di sisi kredit terdapat akun modal sebesar 50 juta, pendapatan jasa sebesar 18 juta dan utang sebesar 700.000. Jumlah total dan debit dan kredit masing-masing sebesar 68.700.000 sehingga dapat disimpulkan bahwa pencatatan transaksi sudah benar dan seimbang. Neraca saldo ini menjadi dasar untuk penyusunan laporan keuangan selanjutnya. Oke, kemudian di sini ada jurnal penyesuaian periode 31 Januari 2025. Jadi yang pertama ada beban perlengkapan sebesar 1.500.000 dan perlengkapan juga 1.500.000. Kemudian beban sewa sebesar 200.000, sewa dibayar di muka 200.000. Kemudian beban gaji sebesar 1 juta dan utang gaji 1 juta. Kemudian beban penyesuaian peralatan sebesar 416.667 dan sama juga untuk akumulasi penyelesaian peralatan. Dan yang terakhir ada beban iklan sebesar 250.000, utang iklan 250.000 yang menjumlahkan semuanya sebesar 3.366.667 juta. Saya akan menjelaskan mengenai neraca lajur. Jadi, untuk neraca lajur dibutuhkan data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Kita langsung copy paste aja debit dan kreditnya. Neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, untuk akun di jurnal penyelesaian yang tidak ada di neraca saldo itu tulis di bawahnya seperti beban perlengkapan, sewa dibagi di muka, utang gaji. Dan jika ada yang sama seperti beban sewa, beban iklan, dan beban gaji itu ditulis sesuai dengan neraca saldonya seperti ini. Nah, lalu dijumlahkan. Nah, itu apabila di di jurnal penyelesaiannya itu tidak ada angka atau tidak ada nominal, langsung di copy paste, masukin 235.510.000, 23.510.000, 25 juta rupiah harus dimasukin. Nah, apabila ada yang nominalnya ada di jurnal penyelesaiannya, ini kalau di debit dan kredit itu dikurang. Jadi
juta 200.000 dikurang 1,5 juta, menghasilkan 3,7 juta. Dan piutangnya itulah penjelas masukin. Sama seperti hutang mode pendapatan, karena di jurnal penyesuaian tidak ada, langsung masukin saja. Nah, untuk di beban, jika di kolomnya itu sama, misalkan ini di debit, di nilai saldo, dan di jurnal penyesuaian juga di debit, itu ditambah. Seperti ini, 1,5 juta ditambah 200.000, 1,7 juta. Dan apabila, ini juga sama, 750.000 dan 250.000 ditambah jadi 1 juta. Seperti ditambahin, ini juga ditambah jadi 4 juta 500. Buat perlengkapannya dimasukin aja, kalau tidak ada, masukin. Nah, lanjut ke kolom laba rugi. Nih, kolom laba rugi itu isinya akun-akun yang di nominal depannya itu 400 dan 500. Itu beban dan pendapatan. Kita harus masukin aja. Nih, yang 1,7 juta, sejuta, 1,2 juta, 4 juta 500.000. Masukin akun bebannya, masukin bebannya, beban perlengkapan dimasukin, beban penyusunan peralatan dimasukin. Lalu tinggal masukin pendapat jasa 15 juta. Lalu ini pasti hasilnya tidak akan sama apabila hasil yang di debitnya lebih kecil, berarti itu menandakan bahwanya laba. Nah, langsung ditotalin jadi 18 juta, 18 juta ini balance. Nah, untuk di neraca, ini nomor akun yang depannya 1, 2, dan 3, yaitu harta, utang, dan modal. Kita masukin dari neraca saldo disesuaikannya, 23 juta 550 ribu 550.000 sama yang seperti peralatan perlengkapan piutang, hutang juga dimasukin 700.000, modal dimasukin 50 juta, lalu dimasukin lagi nih sewa dibagi murah, utang gaji dimasukin, dan sisanya akumulasi dan utang iklan dimasukin juga. Juga saya tidak akan balance agar balance. Jadi hasil yang kredit pasti kalau laba biasanya itu neraca itu di kredit, itu tinggal tambahin dengan yang ada di sini nih, labanya nih, pendapatannya ditambahin dengan yang di kredit, itu akan menghasilkan laba, akan menghasilkan balance, sorry, sebesar 60.250.000, seperti itu. Keuangan, jadi untuk laporan keuangan itu dibutuhkan persamaan dasar akuntansi. Seperti biasa kita operasionalkan, mendapatkan untuk di kas itu 350 juta, di piutang ada 8 juta, di perlengkapan ada 3.700.000, di peralatan ada 25 juta, dan akumulasi pencairan peralatan ada di minus 416.667. Untuk di hutang itu ada 1,9 juta 50.000, di modalnya ada 57.683.333 rupiah. Nah, nanti semua ini dijumlahin, pasti harus balance. Habis itu kita buat 3 kolom. Yang pertama tuh kolom laba rugi, kolom laporan perubahan modal, dan kolom neraca. Nah, cara menghitung laporan laba rugi ya adalah kita mengurangi pendapatan dikurang modal. Di sini bebannya itu ada 10.316.667 perak, dikurangkan dengan 18 juta, menghasilkan laba sebesar 7.683.333 rupiah. Ini di keep. Lalu kita lanjut ke laporan perubahan modal. Itu rumusnya modal awal ditambah laba dikurang prive. Ini apabila laba dan apabila ininya rugi, modal awal dikurang rugi dikurang prive. Nah, karena laba jadi ditambah 50 juta ditambah labanya 7.683.000 perak. Setelah itu dikurangkan prive. Karena di sini tidak ada transaksi prive, jadinya langsung masukin 50.683.333 rupiah. Nah, langsung ke neraca. Cara menghitung neraca adalah kita menyamakan aktiva dan pasifanya. Untuk kolom yang aktiva, ini langsung aja kita copy paste dari yang harta sini nih. Masukin. Nah, untuk yang pasifa itu, cara ngitungnya modal akhir, yang 57.653.000, diambil datanya dari laporan perubahan modal, lalu ditambah utang sebesar 1.950.000 yang ada di persamaan dasar akuntansi. Dijumlahin apabila ini balance atau sama, berarti itu benar.
Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jurnal penutup. Jadi jurnal penutup ini kan dibuat pada akhir periode akuntansi, yang dimana tujuan jurnal penutup ini adalah untuk menutup akun-akun nominal agar saldo periode berikutnya itu dimulai dari nol, serta bisa mengetahui laba bersih perusahaan. Jadi langsung saja kita jelaskan di pada tanggal 1 Januari jurnal penutup ini kita terdapat pendapatan jasa, yang mana pendapatan jasa ini masuknya ke debit sebesar 18 juta. Setelah itu bawahnya di kredit ada ikhtisar laba rugi senilai 18 juta juga. Jadi tujuan ikhtisar laba rugi ini adalah memindahkan seluruh pendapatan ke akun ikhtisar untuk mengetahui laba ruginya. Terus yang kedua adalah akun beban. Jadi jurnal penutup ini adalah untuk memindahkan akun-akun beban. Yang pertama pada tanggal 2 Januari ada beban sewa. Beban sewa ini masuk ke kredit, yaitu nominalnya 1.300.000. Selanjutnya ada beban iklan di kredit juga dengan nominal 1 juta. Selanjutnya ada beban listrik dengan nominal 1.200.000 di kredit, serta ada beban gaji di kredit juga senilai 4.500.000. Terus ada beban penyusutan peralatan senilai 416.667 perak. Dan yang terakhir ada beban penyusutan perlengkapan senilai 500.000 di kredit. Nah, terus yang terakhir adalah laba bersih. Jadi ikhtisar laba rugi yang 8 juta ini adalah untuk menentukan labanya tuh bersih atau kotor gitu. Jadi ikhtisar laba rugi pada periode 3 Januari itu senilai 8.083.330 perak di debit. Terus juga modal akhirnya kita bisa mengetahui dengan nominal 8.083.333 perak itu di kredit. Nah, kita bisa lihat hasil akhirnya modal, kita bisa lihat di debit kreditnya itu ada 35 juta, yang dimana uh, jurnal penutup ini kita simpulkan balance. Terus selanjutnya, nah jadi uh, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal pembalik. Dengan dibuatnya jurnal uh, pembalik, kita bisa mengetahui bahwasannya inilah siklus akuntansi yang terakhir, di mana pada tanggal 31 Januari itu ada beban sewa yang dimana awalnya itu sewa dibayar muka, kemudian kita balik. Jadi ini ada beberapa akun-akun yang bisa dibalik seperti beban sewa, utang gaji, dan utang iklan. Terus di bawahnya beban sewa itu ada sewa dibayar di muka senilai 200.000 di kredit. Terus selanjutnya ada utang gaji, di debit ada 1 juta, dan di bawahnya ada beban gaji kita balik, di kredit ada 1 juta, dan yang terakhir ada utang iklan yang awalnya beban iklan di debit kita balik, jadi utangnya itu di atas sedangkan bebannya di bawah. Jadi utang iklannya senilai 250.000, dan yang terakhir ada beban iklan senilai 250.000, dan hasilnya balance senilai 1.450.000. Oke, selanjutnya pada slide ini ditampilkan kondisi likuiditas dan solvabilitas perusahaan yang dianalisis berdasarkan neraca. Pertama dari sisi likuiditas. Aset lancar perusahaan tercatat sebesar kurang lebih 24.200 yang terdiri dari kas dan perlengkapan usaha. Sementara itu, utang lancar sebesar 1.950.000. Berdasarkan data tersebut, diperoleh current ratio sebesar 12,4 kali, yang berarti setiap RP satunya kewajiban jangka pendek dijamin oleh RP 12,4 aset lancar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi sangat likuid dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa kesulitan. Selanjutnya, dari sisi solvabilitas, total aset perusahaan sebesar kurang lebih 59.633.333 perak. Sedangkan total utang relatif kecil, yaitu sekitar 1.950.000. Nilai debt to asset ratio sebesar 3,3%, yang menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil aset yang dibiayai oleh utang. Selain itu, debt to equity ratio sebesar 3,4%, mendapatkan struktur pendanaan perusahaan lebih didominasi oleh modal sendiri. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang sehat, dengan risiko keuangan yang rendah serta kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.
Oke, jadi selanjutnya kita bisa menyimpulkan apakah laba atau rugi. Jadi berdasarkan neraca lajur pada laporan laba rugi PT Satset periode 31 Januari. Jadi perusahaan ini kan menghasilkan laba sebesar 7.683.330 perak yang diperoleh dari selisih pendapatan jasa sebesar 18 juta dengan total beban yaitu sebesar 10.316.667 perak. Dan laba yang diperoleh perusahaan menambah modal sehingga modal akhir meningkat dari 50 juta menjadi 57.683.333 perak yang tercermin dalam neraca yang seimbang. Oke, di sini saya akan menganalisis analisa arus kas. Berdasarkan transaksi dan laporan keuangan periode Januari, perusahaan memiliki arus kas positif. Alasannya, perusahaan menerima kas dari investasi pemilik sebesar 50 juta rupiah, pendapatan jasa tunai sebesar 10 juta, 6 juta ditambah 4 juta. Pengeluaran kas masih relatif terkendali dan didominasi oleh pembelian peralatan dan perlengkapan, beban operasional seperti sewa, gaji, iklan, dan listrik. Likuiditas perusahaan sangat tinggi, ditunjukkan oleh current ratio 12,4 kali, dan kas dan aset lancar jauh lebih besar dibandingkan kewajiban jangka pendek. Ini ada di rekomendasi dan langkah-langkah dari kami. Nah, berdasarkan kondisi keuangan perusahaan yang liquid, solvable, dan menghasilkan laba, berikut rekomendasi dari kami. Yang pertama adalah pengelolaan kas dan operasional, yaitu mempertahankan efisiensi biaya operasional agar arus kas tetap positif. Lalu, mengalokasikan sebagian kas untuk dana cadangan operasional. Yang kedua, pengembangan usaha, yaitu menginvestasikan laba untuk upgrade peralatan editing beserta peningkatan kualitas SDM seperti editor, dan juga memperluas layanan atau paket berlangganan untuk klien tetap. Lalu yang terakhir yaitu penggunaan piutang dan utang, yaitu mempercepat penagihan piutang jasa agar kas masuk lebih cepat beserta mengontrol utang agar struktur keuangan tetap sehat seperti saat ini. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami mengenai model bisnis beserta penjelasan siklus akuntansinya. Semoga penjelasan dari kami dapat dipahami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.